Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang di channel YouTube Petani Muda Sultra. Channel YouTube yang membahas bidang pertanian, utamanya komoditi padi sawah. Sobat Tani, di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memaksimalkan penggunaan herbisida loyan. Seperti yang kita ketahui bersama, herbisida loyan ini merupakan salah satu jenis herbisida yang saat ini banyak digunakan oleh para petani. Namun sayangnya banyak daripada para petani itu yang sudah saya lihat di lapangan tidak bisa memaksimalkan dari penggunaan herbisida loyan ini, karena masih banyak yang saya lihat setelah pengaplikasian rumput ataupun gulma pada tanaman padinya itu masih tetap tumbuh subur. Nah, untuk itu di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips tentang cara memaksimalkan penggunaan herbisida loyan ini agar tanaman padi sobat petani sekalian terbebas dari yang namanya gulma. Karena apabila gulma dibiarkan berkembang pada tanaman padi, itu dapat menghambat perkembangan dari tanaman padi kita. Karena semua nutrisi yang kita berikan mulai dari pupuk, baik itu pupuk kimia ataupun pupuk daun, itu akan diserap oleh gulma itu sendiri. Nah, untuk itu sangat penting sekali kita tahu tentang cara memaksimalkan herbisida, utamanya herbisida loyan ini. Oke, untuk itu kita akan bahas di video ini. Simak video ini sampai habis ya Sobat Tani ya, agar Sobat Petani mendapatkan ilmunya. Dan jangan lupa juga bagi Sobat Petani yang baru menemukan channel ini, jangan lupa berlangganan dengan cara mengklik tombol subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar Sobat Petani tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Petani Muda Sultra ini. Dan jangan lupa juga di like videonya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya. Oke, kalau sudah, langsung kita akan ke video pembahasannya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, ini adalah tanaman padi milik saya ya. Dan ini sudah berumur 20 hari Sobat Tani. Dan bisa Sobat Tani lihat sendiri, di sini tanaman padi saya itu sangat bersih, terbebas yang dari namanya gulma ataupun rumput ya Sobat Tani ya. Dimana untuk herbisida yang saya gunakan yaitu adalah herbisida loyan Sobat Petani. Herbisida loyan 25 EC ini merupakan produk yang berasal atau diproduksi oleh Corteva Sobat Tani ya, yang dimana merupakan herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan berwarna kuning untuk mengendalikan gulma pada tanaman padi sawah. Adapun untuk jenis-jenis gulma yang dapat dikendalikan oleh herbisida loyan ini, Sobat Petani bisa lihat sendiri. Di sini ada 7 jenis ya Sobat Tani ya. 7 jenis gulma yang dapat dikendalikan oleh herbisida loyan ini. Yang dimana dari ke-7 gulma ini hampir semua ada pada setiap lahan persawahan. Jadi herbisida ini sangat ampuh sekali ya Sobat Tani ya untuk mengendalikan gulma. Namun masih banyak para petani yang tidak bisa memaksimalkan penggunaan herbisida loyan ini. Nah, untuk itu di kesempatan video kali ini saya akan bahas ya Sobat Tani ya, bagaimana cara memaksimalkan herbisida loyan ini. Oke Sobat Tani, untuk harga dari herbisida loyan ini adalah untuk di daerah saya yaitu 390.000 Sobat Petani ya, untuk kemasan 500 ml. Dan untuk kemasan 500 ml ini untuk saya pribadi bisa saya gunakan untuk lahan 2 hektar Sobat Petani. Nah, untuk memaksimalkan penggunaan herbisida loyan ini, hal pertama yang harus Sobat Petani perhatikan adalah waktu penyemprotan Sobat Petani. Nah, Sobat Petani bertanya, waktu yang paling tepat untuk memaksimalkan penggunaan loyan ini adalah kapan sih penyemprotan dilakukan? Oke Sobat Petani, untuk penyemprotan dapat dilakukan pada saat tanaman padi itu berumur 7 sampai 10 hari Sobat Petani. 7
7 sampai 10 hari setelah penanaman. Dan itu adalah waktu yang sangat efektif untuk sobat petani mengaplikasikan herbisida loyang 25 EC ini. Nah, itu adalah waktu kapan yang tepat untuk mengaplikasikan herbisida ini. Yang kedua adalah dosis. Nah, untuk dosis dari penggunaan loyang 25 EC ini, untuk saya pribadi sobat tani ya, untuk tangki 20 liter saya biasanya menggunakan 40 sampai 50 mili sobat petani. Jadi apabila sobat petani ingin memaksimalkan, sobat petani dapat mengikuti ya. Untuk dosisnya yaitu 40 sampai 50 mili sobat petani. Dan itu bisa sobat petani sesuaikan sesuai dengan perkembangan dari gulma itu sendiri. Apabila sudah besar, sobat petani dapat meningkatkan dosisnya. Namun apabila masih kecil, sobat petani dapat mengurangi untuk dosisnya. Dan hal yang paling perlu sobat petani ingat adalah waktu ataupun umur berapa tanaman padi itu sangat cocok disemprot gulmanya menggunakan loyang ini, yaitu adalah pada saat tanaman padi berumur 7 sampai 10 hari ya sobat tani ya. 7 sampai 10 hari setelah penanaman. Nah, untuk yang ketiga, untuk memaksimalkan herbisida loyang ini, sobat petani dapat menggunakan perekat sobat petani. Karena seperti yang kita ketahui bersama, penggunaan perekat itu sangat efektif untuk pengaplikasian herbisida ya sobat tani ya. Karena perekat itu memiliki fungsi yang sangat banyak sobat tani. Mulai dari tidak mudah tercuci oleh air apabila di musim penghujan, dan meratakan ya sobat petani ya, meratakan secara otomatis herbisida yang kita gunakan itu rata mengenai gulma pada tanaman padi sobat petani. Dan saya sarankan untuk penyemprotan itu dilakukan di pagi hari sobat petani dengan cuaca yang cerah sobat petani ya. Namun apabila musim penghujan sobat tani, sangat saya rekomendasikan untuk penggunaan perekat sobat petani. Oke sobat tani, mungkin segitu dulu tadi pembahasan tentang cara memaksimalkan penggunaan herbisida loyang pada tanaman padi. Dan apabila ketiga cara untuk memaksimalkan tadi yang sudah saya jelaskan tadi, sobat petani terapkan, niscaya gulma pada tanaman padi sobat petani itu akan mati dan tidak akan tumbuh. Oke sobat petani, nah, ada satu lagi ya, saya kelupaan tadi. Untuk tips yang keempat, yaitu cara memaksimalkan penggunaan herbisida loyang ini adalah setelah 2 hari penyemprotan menggunakan herbisida loyang ini, sobat petani sangat diwajibkan untuk langsung memasukkan air pada lahan persawahan sobat petani sekalian. Dan itu adalah tips yang keempat yang lupa tadi saya jelaskan ya sobat tani ya. Namun di sini saya sudah langsung jelaskan, yaitu adalah setelah 2 hari penyemprotan ataupun pengaplikasian, sobat petani diwajibkan memasukkan air di lahan persawahan sobat petani sekalian untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi, sesuai dengan cara yang sudah saya terapkan pada tanaman padi saya. Dan sobat tani dapat lihat seperti tadi itu adalah lahan persawahan milik saya. Sobat tani dapat lihat di tanaman padi saya itu bebas yang dari namanya gulma sobat tani. Oke sobat tani, segitu dulu video hari ini. Salam petani sukses Indonesia.